Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKWM Asep Rocky di gue record konten misal 5 pagi. Iya, seperti yang kalian lihat di judul dan juga thumbnail, apakah benar keluar? Yap, gue beneran keluar dari Bang Leda. Tiga tahun sudah berlalu dan harus berpisah di tahun baru ini. Mungkin dari sebagian fans Bang Leda atau fans Free Fire agak kecewa atau gimana sama keputusan yang dilakukan sama gua. Gua nggak dipecat, gua nggak dimarahin, gua nggak ada masalah sedikit pun sama Bang Leda. Semua baik-baik saja. Gua keluar karena keinginan gua sendiri. Gue bukan kacang lupa kulitnya atau sebagainya. Gue bukan orang yang kayak gitu. Tapi ini keputusan gue karena gue pengen mencari pengalaman baru, pengen mencari wawasan lebih baru lagi, lebih besar lagi. Dan gue juga udah cukup lelah di dunia editing. Gue udah ngedit dari zaman SMP kelas 1. Udah bosen ngedit juga, dan kualitas ngedit gue juga udah menurun dan gak sebagus yang kalian kira untuk sekarang. Ya mungkin karena kebosanan itu editan gue jadi menurun kualitasnya, karena ya udah cukup lama dunia editing. Dan juga mungkin karena gua ngeditnya game, jadi gua nggak bisa berkembang lagi karena hanya game aja yang gue edit. Dan ya gua keluar karena gua udah bosen di dunia editing. Takutnya nanti bikin jelek channelnya Bang Leda juga karena editing gua dan juga segala macamnya. Jadi gue mutusin keluar, sekalian juga gue mau lanjutin kuliah gue gitu. Karena teman-teman gue udah pada lulus, gue udah usia 21 ya, tapi belum pada lulus. Gue belum lulus maksud gue tuh. Teman-teman gue udah mau lulus sebentar lagi, dan gue masih belum kuliah sama sekali. Sekalian juga benerin pendidikan. Mungkin gue bisa cari pengalaman baru di luar sana dengan ketemu orang baru, karena gue pengen mencari suasana baru gitu. Gue bukan karena di Bang Leda udah gak asik dan lain-lain, tapi ya keinginan gue sendiri. Mumpung gue masih muda, gue masih pengen nambah wawasan baru, pengalaman baru lagi, ketemu orang lebih banyak lagi, biar gue bisa meningkatkan hobi gue atau skill gue yang lainnya gitu. Karena gue pengen ngasah skill yang lain gitu. Ya karena kalau gue emang target gue tuh dari dulu tuh maksimal kerja itu di satu tempat itu maksimal 3 tahun, paling cepat setahun. Biasanya gue kayak gitu. Karena gue sebelum dari Bang Leda, gue udah kerja di tempat-tempat lain itu 6 bulan, setahun, 6 bulan, kadang 3 bulan gitu. Hanya di Bang Leda aja yang paling lama, karena gue nyaman. Jujur, gue nyaman banget di Bang Leda. Dari segi komunikasi, dari segi dari segi sifat, gue seneng banget sama sifatnya Bang Leda. Terus juga dari komunikasi kita
jarang los lah ya tiap hari karena ketemu ngobrol terus. Dan ini ya keputusan yang sangat berat bagi diri gua untuk berpisah dengan beliau gitu, karena apa ya, beliau tuh udah berjasa banget bagi hidup gua yang dulu tuh apa ya, ya sebelum jadi kayak gini tuh gue tuh dicaci maki guys. Ya badan gue nggak tinggi, gue dibully di sekolah, tongkrongan, tapi itu semua gue harus lewatin guys, karena apapun itu jalannya terus lanjutin aja guys. Kalian jangan takut berjuang segala macam, takut gagal belakang, gagal itu udah pasti guys. Karena sesuatu yang kita capai tanpa kegagalan itu nggak bakal tahu gitu untuk tingkat keberhasilannya gitu. Gua dari ya keluarga sederhana lah. Orang lain lulus kuliah, gua kerja karena gue pengen kuliah sebenarnya, tapi karena nggak cukup biaya dan segala macam, gue nggak mau bikin beban orang tua juga. Jadi gue waktu lulus cari kerja langsung. Gue awal-awal kerja serabutan jadi kurir gitu, gue ambil. Terus jadi guru pernah, tapi di sekolah swasta. Sekolahnya nggak terlalu bagus, akreditasinya B. Gue jadi guru lab komputer waktu saat itu, cuman gak bertahan lama karena gajinya gak sesuai, karena gue dapet honorer. Gak sesuai karena dari rumah ke sekolahnya itu agak jauh, jadi bensin itu harus keluar sama makan sehari itu bisa 70.000 50.000 lah. Dan gaji honorer cuma 300.000 sebulan. Kalian bayangin aja, minus perharinya gue udah minus banget, gue harus setiap hari masuk lagi kan. Jadi waktu itu gue cuma 3 bulan, karena bagi gue rugi juga, dan gue gak bakal maju terus kalau seperti ini terus gitu. Akhirnya gue memutusin untuk ngerantau ke Jakarta dengan modal waktu itu gue tuh modal 150.000, benar-benar modal nekat. Modal nekat parah. Gue sama temen gue namanya Robi menjelajahi Jakarta dengan modal nekat. Ya itu. Dan gue juga ongkos bis itu udah mahal kan. Sama dari kita berdua ongkos bis itu kita dapat yang murah, kebetulan dapat yang 50 ribuan, jadi 100.000. Sisa 50 ribunya kita pakai buat lanjutin kehidupan gitu, survive sampai habis duitnya. Saat habis ya gue ngambil pilihan kerja di warteg karena gampang ya kan, nyuci piring doang ya apa-apa, yang penting gue bisa makan aja. Itu gue bertahan selama hampir 3 bulanan di warteg di daerah Jakarta Barat, di Rawabuaya ya. Di situ, terus dari situ gue dapet tawaran kerjaan di e-sport. Gue kerja di situ 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Karena gue dipecat karena gue pulang lebaran doang, nggak boleh. Tapi gue kan maksain, karena kan yang punya e-sportnya itu Chinese ya. Jadi dia mungkin nggak tahu lah kultur agama gua gitu gimana kan. Kalau lebaran tuh pasti harus pulang lah ya kan, apalagi kita deket lah Jakarta Bandung mah ya, masa nggak pulang ya kan. Ya gitu, dipecat ya udah. Terus gua kerja di temen gua punya butik skincare, gua kerja sama dia 6 bulan juga. Udah dari itu gua nganggur lama, nggak lama sih, nganggur 2 bulanan ya. Nah kebetulan adek gue tuh main Free Fire waktu itu, dan dia masuk guildnya Bang Leda Eternal. Nah itu. Nah
dulu tuh sebelum gua tahu Bang Leda tuh gua nggak tahu sama sekali Bang Leda tuh siapa dulu tuh. Jadi sebelum gua ngasih apa namanya CV gua atau contoh pekerjaan gua ke Bang Leda, gua ngasih ke Jessica Jen terlebih dahulu. Kalian tahu Jessica Jen ada di Just No Limit, dan itu gue diterima guys. Gue bahkan langsung disuruh ke rumahnya Jessica Jen waktu masih zaman Eric Olim kalau nggak salah ya. Ya masih zaman itu gue disuruh untuk ke PIK gitu, daerah PIK itu rumahnya Jessica Jen. Tapi gue masih nggak hold dulu nih, belum gue balas dulu si dari manajer atau nggak manajernya nggak salah ya, manajernya Kak Jessica. Tapi gue masih mikir dulu, bentar ya Kak, saya pikir-pikir dulu dan lain-lain gitu. Nah udah itu adek gue ngasih tahu bahwa Bang Leda lagi butuh editor. Gue bilang saha Bang Leda saha, itu leader gua bang katanya, Eternal terkenal banget katanya di Free Fire. Serius, awalnya gua kayak nggak tertarik gitu soalnya game kan, karena Jessica Jen itu lebih ke vlog, daily vlog. Itu makanan gua banget lah, ngedit kayak daily vlog kayak gitu. Akhirnya ya gue cobalah kasih CV ke Bang Leda lewat Gmail. Agak lama responnya, dan akhirnya adek gua meyakinkan ke Bang Leda bahwa adek gua bilang ke Bang Leda tuh, Bang, gue punya abang, dia bisa ngedit, bisa kameramen, bisa mikirin ide konsep juga dan lain-lain. Nah akhirnya waktu itu gue langsung dikontak sama Tedian dan ditanya gajinya mau berapa. Gue sumpah bingung banget. Itu langsung gue apa ya, kayak anjir gila, baru kali ini gue kayak ditawarin gaji lu mau berapa, jadi kayak bebas gitu. Nah di situ gue bingung kan. Ya udah gue bilang terserah berapa aja, tergantung performa gue aja. Kalau menurut abang bagus ya abang kasih berapa terserah lah. Waktu itu gue paling terserah orangnya gitu. Gue nggak peduli gaji gue mau kecil atau gede, nggak peduli. Serius, gue nggak peduli, yang penting gue bisa kerja dulu. Akhirnya gue berangkat, dibeliin tiket sama Bang Leda. Karena kenapa gue milih Bang Leda? Karena yang pertama Bang Leda adalah laki-laki. Kenapa nggak ke Jessica Jen? Karena Jessica Jen itu perempuan guys. Nah kenapa gue nggak milih Jessica? Karena dia perempuan. Terus yang kedua, kalau gue mau minta apa-apa, kayak gue mau minta ini pengen aplikasi ini buat editing, terus pakai efek ini buat editing atau buat beli kamera dan lain-lain, tuh ngomongnya agak kurang enak lah ya, dan canggung lah ya kalau sama wanita gitu. Jadi akhirnya gue pilih Bang Leda karena apa ya, menarik aja, tertarik gue. Jadi ya udah gue berangkat. Waktu itu hari pertama gue langsung berangkat, gak banyak bacot. Di saat di chat jam 2 siang, gue langsung berangkat jam 4 sore. Nyampe ke Tangerang tuh jam 9 malam kalau nggak salah ya. 9 malam gua ketemu Bang Leda pertama kali. Mungkin Bang Leda agak aneh, kok kecil banget lo gitu. Bang Leda emang tinggi banget, pas gue tuh anjir tinggi banget gitu nih orang. Tapi bener-bener awal kayak masih canggung gitu lah, ngobrolnya masih dikit, masih kayak cerita lu dari mana dan lain-lain, kayak pengalaman apa aja, kayak masih simple gitu. Tapi ya itulah, gue sama dia tuh apa ya, awal kayak gitu canggung-canggungan. Pokoknya udah 4 hari akhirnya kita udah akrab, udah enak, sampai udah berbulan-bulan udah kayak bro banget, sampai ngomong, Bang anjing banget sih lu, Sep anjing lah Sep lah, kayak gitu tuh udah kayak deket banget gitu. Walaupun ya kalau kata orang tuh lu kasar, tapi bagi kita itu apa ya, ini sebuah pendekatan gitu. Kayak kalian di tongkrongan kalau udah anjing goblok itu pasti udah CS banget gitu, udah nggak ada baper-baper lagi. Nah itu yang gue alami sama Bang Leda. Berjalan dari kayak ngonten gitu dan lain-lain, seru sih. Tapi kayaknya kalau gue bahas itu kepanjangan guys. Gue takutnya kalian males dengerinnya gitu, nggak penting juga kali buat kalian ya. Tapi ya intinya apa ya, Bang Leda itu adalah orang yang berjasa bagi gua karena dia banyak banget bantu gua dalam segala macam hal. Kayak dari YouTube, bikin YouTube itu saran dari dia. Dulu gua nggak mau nge-YouTube,
tanya aja Bang Leda guys ya. Gue tuh dulu nggak mau tanyain Bang Leda sampai bilang kayak gini, udahlah lu bikin YouTube aja Sep gitu, ntar gue bantulah gitu. Gue boleh bilang enggak bang, males ngapain gitu bang, nanti nanti kan gue naik karena lu tuh nggak enak bang, sangkanya pansos doang kalau lu. Gue sampai bilang gitu ya dulu tuh, udah bilang gitu. Nggak ada bang, ya udah kata bang, serah lu dah. Akhirnya di kapan hari gue masih sering mabar sama Bang Leda kan, Bang Leda nggak ada teman, mabar-mabar akhirnya gue masuk konten Bang Leda kan. Nah di situ mungkin orang-orang kayak lihat karakter gue tuh ini kocak gitu, dan ya bikin menghibur kali ya. Akhirnya gue dikenal dikit-dikit dan banyak yang nyuruh, yang nge-DM bikin YouTube. Akhirnya situlah gue bikin YouTube. Sebenarnya gue gak ada niatan mau jadi YouTuber guys, karena gue emang fokusnya ngedit dulu tuh, bodo amat gitu, yang edit aja gitu. Akhirnya gue bikin YouTube tapi nggak serius dulu, karena kan gue harus megang dua channel sekaligus, channel gue, channel Bang Leda. Tapi gue fokus ke tanggung jawab ke Bang Leda yang paling pertama. Makanya channel gue tuh dulu tuh pernah upload gitu, fokus ke Bang Leda terus, sampai tiap hari upload Bang Leda, ngedit terus gitu. Karena gue pengen kejar target biar Bang Leda dulu tuh kan 2 juta, biar cepet 5 juta gitu. Jadi target gue, plan gue Bang Leda tuh belum ada plan. Gue udah bikin plan sendiri biar Bang Leda 5 juta dulu tuh. Kayak gitu. Ya panjang lah kalau dijelasin guys ya. Dan singkat cerita, Bang Leda udah di angka 9 juta. Seneng banget gitu. Ya ini adalah angka yang susah ya untuk dicapai seorang YouTuber, karena dapat subscriber tuh berat guys, serius. Kalau kalian nggak punya karakter atau nggak punya ikonik dan lain-lain itu susah gitu. Tapi karena Bang Leda itu di Free Fire itu adalah salah satu karakter yang ikonik. Kenapa ikonik? Karena bandelnya ini yang benar-benar ikonik parah di Free Fire. Bahkan sampai orang-orang ngonteng ketemu dia di ranked itu viewer rame-rame guys. Serius, gue bukan apa ya, bukan ngebela-belain Bang Leda, tapi emang bener Bang Leda tuh kayak ikoniknya Free Fire. Apalagi kalau dia udah pakai MP40, kayak ya udah itulah Leda Hyper gitu. Nah, akhirnya gue di situ belajar main FF gitu, tapi gue di emulator karena HP gue dulu kentang. HP gue kentang guys. Tanya Bang Leda, dah HP gue awal-awal tuh iPhone 5 kalau nggak salah ya. iPhone 5 udah retak, udah kebuka layar itu. Udah kebuka kentang. Terus berapa lama gitu kan keluar iPhone 11, Bang Leda sama Tedian tuh upgrade. Nah HP Tedian bekasnya ke gua ini iPhone 10 tuh. Gua seneng banget tuh. Enggak, sebelum iPhone 10 Bang Leda ngasih ke gua iPhone 8 dulu. iPhone 8 bekas dia streaming kasih ke gua. Terus setahun kemudian Tedian ngasih ke gua iPhone 10 gitu. Jadi gua punya 2 HP tuh. Dikasih 2 HP sekaligus. Terus sama di tahun berapa gitu Bang Leda beli ROG baru, ROG 2-nya, ROG pertamanya kasih ke gua guys. Jadi gua dapet 3 HP gratis dari Bang Leda. Jadi gua duit itu bisa gua tabung, bisa gua kasih orang tua gaji dari Bang Leda. Gua kasih, gua tabung. Akhirnya gua kebeli lah mobil guys di tahun 2020 ya. Iya, di tahun 2020 akhir gue kebeli mobil, gue persembahin buat orang tua gue. Seenggaknya apa ya, gue bisa ngebuktiin gitu, kayak apa ya, sesuatu yang susah itu ternyata bisa digapai asalkan teguh atau gigih ya. Itu gue nama orang ya, gigih gitu ya. Gue persembahin buat mereka, alhamdulillah mereka senang. Ya gue juga nggak pernah pakai mobil. Kalian kalau lihat gue di Instagram, di YouTube, di mana-mana gue nggak pernah ngeliatin gue punya mobil dan lain-lain. Karena apa? Karena itu mobil gue persembahan untuk orang tua gue, bukan buat gue guys. Itu gue emang gue saat ini penghasilan alhamdulillah dari live streaming Boya. Apalagi terima kasih banyak untuk Boya Indonesia, gokil banget dari Boya. Setelah streaming dari Boya itu gue alhamdulillah bisa kebeli rumah. Gak mahal-mahal amat, tapi alhamdulillah dapat 100 meter.
bisa gue persemain lagi buat orang tua gue. Bahkan diri gue sendiri tuh, gue ada pengen beli mobil ini itu, tapi gue mikir lagi gitu, gue mending bahagiain orang tua gue dulu lah, karena tanpa doa orang tua gue nggak bisa sampai segini gitu guys. Jadi untuk apa sifat egois gue sendiri gue kepikirkan dulu lah, gue pikirin dulu buat keluarga dulu, urusan gue belakangan guys. Gue selalu inget gitu, kalau apa ya, perkataan dari orang tua gue, kalau punya rezeki lebih kasih anak yatim gitu. Alhamdulillah gaji-gaji dari Bang Leda tuh yang gue kasih ke orang tua gue salurin ke anak yatim itu, gue kayak apa ya, seneng gitu, bisa berbagi kebahagiaan gitu. Dari yang gue dulunya nggak punya apa-apa gitu, sampai kebeli rumah, mobil, kayak nggak nyangka gitu. Dan gue sangat bersyukur banget, ya sangat seneng lah. Kayak gitu sih. Itu perjalanan gue guys, yang gue bisa ceritain buat teman-teman. Semoga bisa menginspirasi teman-teman. Gue yakin dari viewer gue itu ada viewer di Bang Leda. Buat kalian yang pengen jadi YouTuber, kalau misalnya niat, silahkan kalian berjuang gitu. Dan satu lagi, jangan putus asa. Kalian harus konsisten aja, nggak peduli mau ada yang nonton atau enggak, tapi pasti nanti ada harinya dimana kalian mendapatkan penonton banyak. Itu dari gue, pesan dari gue. Kalau kalian mau jadi YouTuber atau TikToker dan lain-lain, intinya tuh konsisten, jangan peduli omongan orang, tetap gigih terhadap apa target lu dan apa yang lu inginin. Itu aja sih dulu dari gue ya buat teman-teman. Semoga bisa jadi orang sukses lah semuanya. Ini gue cerita panjang lebar, ya mungkin apa ya, ya semoga bisa menginspirasi lah semua teman-teman ya. Inilah perjuangan seorang Asep Rocky ya, yang dulunya dibully, sekarang banyak yang mengenali lah. Dulunya dibully dan sekarang banyak yang mengenali. Ya walaupun nggak terkenal amat, tapi ya gue udah seneng, alhamdulillah, karena itu pencapaian sangat besar dalam hidup gue. Gue bersyukur banget, nama yang Maha Kuasa udah mengasih jalan yang sempurna ini. Sekali lagi thank you banget buat Bang Leda dan keluarga. Semoga terus sehat ya kan. Silaturahmi kita jangan sampai terputus Bang. Dan juga buat anak-anak Bang Leda juga, semoga jadi anak yang soleh-soleha, bisa membanggakan orang tuanya. Karena keluarga adalah harta yang paling berharga. Paling gitu ya teman-teman semuanya. Jadi kalian udah tahu alasannya gua keluar, bukan karena ada perselisihan atau ribut dan segala macam, tapi karena keinginan gue sendiri. Gue mau menggapai cita-cita gue, mau mencapai target yang lain, mau menambah wawasan yang baru, dan juga mau menunjukkan pendidikan juga. Jadi mohon buat teman-teman fansnya Bang Leda jangan kecewa dengan keputusan gue. Semoga Bang Leda dapat editor yang lebih bagus dari gue, dan juga bisa naikin kembali channelnya Bang Leda seperti zaman dulu ya. Oke semuanya, sekali lagi terima kasih banyak yang udah menonton. Jangan lupa di like atau di share juga boleh ke teman-teman kalian, ke grup WhatsApp atau grup ternak jual beli bebas. Sekali lagi terima kasih banyak yang udah support DJ Asep dan juga Bang Leda. Semoga kalian yang di rumah yang menonton ini sehat selalu. Gapailah cita-cita kalian setinggi mungkin, karena tidak ada yang tidak mungkin. Semua bisa didapatkan asalkan kalian mau menghadapi semuanya dengan sabar dan juga ikhlas. Paling gitu aja. Gua Asep Rocky pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.